Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Ya ilah lemas amat. Kali lagi. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Masya Allah. Itu baru generasi yang semangat, generasi soleh. Keluarin kekuatannya, keluarin powernya gitu. Semoga kalian selalu Allah limpahkan kesehatan ya, keberkahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga tetap semangat istiqomah dalam apa? Pembelajaran kita pada hari ini dan seterusnya. Oke deh anak-anak sekalian, kelas 6 yang luar biasa, yang Pak Ihsan doain semoga menjadi generasi yang selalu taat menjalankan perintahnya. Perintah siapa? Allah Tuhanmu, dan jauhi segala larangan-larangannya. Oke, kita masih bahas bina fikih nih, tamu lagi nih dengan Pak Ihsan Abdillah nih. Kemarin kita udah bahas tentang apa itu makanan halal. Nah, kemarin karena kita sudah bahas makanan halal, kita udah bahas pengertiannya, kita udah merangkum, kita udah menyebutkan contoh makanan halal di rumah, bahkan kita bisa mendeskripsikannya. Nah, sekarang Pak Ihsan mau ngajak kalian, yuk come on, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu makanan haram. Nah, udah tahu belum makanan haram? Nah, buat yang belum tahu, ayo simak. Buat yang udah tahu, kuatkan pengetahuanmu, kembangkan pengetahuanmu. Oke, kita akan bahas makanan haram. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita doa bareng-bareng dulu ya. Biar apa? Biar ilmunya bermanfaat. Biar Allah mudahkan kita menggapai ilmu, dan insya Allah bahagia dunia wal akhirah. Yuk kita doa bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ihsan doa udah. Cuman Pak Ihsan kayaknya Pak Ihsan lupa deh ya. Pak Ihsan lupa. Lupa apaan? Aku belum cium tangan Pak Ihsan. Ya udah, cium tangan orang tua dahulu deh. Betul tuh. Sebelum belajar, cium tangan orang tua dulu. Sip. Buat yang udah doa, udah cium tangan, let's go. Kita menuju materi selanjutnya, yaitu makanan haram. Berikut penjelasannya. Ceng ceng ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang makanan haram. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan halal. Sekarang yuk simak baik-baik tentang makanan haram. Namun sebelum itu, berikut adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang baik dan menjauhi yang haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Apa itu makanan haram? Makanan haram yaitu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh syariat agama ya guys. Jadi kita tidak boleh ya mengkonsumsinya gitu guys. Lanjut. Selanjutnya anak-anakku, makanan haram itu secara garis besar dapat dibagi dua ya, yaitu haram aini dan yang kedua haram syababi. Maksudnya apa sih Pak Ihsan haram aini dan haram syababi? Nah,
Haram aini maksudnya ialah makanan yang memang sudah diharamkan ditinjau dari sifatnya ya atau zatnya sesuai dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau haram sababi maksudnya adalah asalnya makanan itu halal, namun karena sesuatu sebab dia berubah menjadi haram gitu, atau cara memperolehnya salah. Nah, contohnya apa Pak Isan? Contoh makanan haram aini yaitu yang pertama, salah satunya daging babi yang diharamkan secara sifatnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan ada juga bangkai. Bangkai itu haram ya. Dan lagi ada darah maupun daging anjing, yang merupakan keduanya juga makanan yang diharamkan secara zatnya atau haram aini. Lalu kalau contoh makanan haram sababi apa Pak Isan? Contohnya sebagaimana tadi yang Pak Isan jelaskan, yaitu makanan yang awalnya halal menjadi haram karena suatu sebab, karena bisa jadi diperolehnya atau pengolahannya. Nah, contohnya yang pertama, makanan yang dibeli dari hasil mencuri, korupsi, menipu atau merampok. Nah, contoh lainnya misalnya diperoleh dari hasil judi atau taruhan. Nah, itu haram ya, haram sababi. Dan juga contoh lainnya misalnya daging sapi digoreng dengan minyak babi yang bercampur dengan yang haram, maka itu juga termasuk haram sababi ya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri makanan haram. Apa aja Pak Isan? Yang pertama, terdapat dalil yang melarang. Yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, berbahaya bagi tubuh atau kesehatan. Selanjutnya cirinya, makanannya mengandung racun, makanannya memabukkan, dan juga salah satunya makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau untuk tujuan tertentu yang melanggar syariat, misalnya buat sesembahan atau sesajen gitu. Nah, anak-anakku sekalian udah mulai paham kan? Jadi Pak Isan mau jabarin nih dari sekian makanan-makanan haram. Yang pertama yang diharamkan secara dalil yaitu babi, anjing, itu diharamkan ya. Darah bangkai itu juga diharamkan, kecuali ada dua bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan atau halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang secara menjijikan, yaitu contohnya kecoa, tikus, lalat, dan lain-lain. Nah, setelah itu makanan haram yaitu yang berkuku tajam atau binatang buas. Salah satunya harimau, burung elang, singa. Dan yang terakhir yaitu makanan haram yang mana mengandung hal-hal yang dapat memabukkan atau merusak kesehatan. Salah satunya narkoba, miras, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kalian memahami apa itu makanan haram, kenapa sih kita harus menghindari makanan haram? Karena akan berefek yang luar biasa bagi kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Apa aja Pak Isan? Yang pertama, yang terutama merusak kesehatan tubuh kita. Yang kedua,
Sungguh orang yang memakan makanan haram, doanya tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu ia termasuk orang yang hina, orang yang rendah, dan orang yang zalim. Dan yang keempat, orang yang memakan makanan haram, maka keturunannya akan rusak. Maksudnya rusak apa, Paisan? Yaitu akan melahirkan generasi-generasi yang buruk, generasi yang tercela, generasi yang mungkin bisa jadi bermaksiat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diharamkan baginya surga karena tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, anakku sekalian, gimana? Sudah paham kan apa itu makanan haram? Nah, yuk sama-sama, semoga dengan bertambahnya pemahaman kalian menghindari apa itu makanan haram. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan haram, karena mudaratnya sangatlah luar biasa bagi tubuh kalian, dan khususnya sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi makanan haram, karena makanan haram yang ada di dalam tubuhmu lebih layak tempatnya di api neraka. Oh, serem banget, Paisan. Iyalah, makanlah makanan halal saja. Jauhi yang haram. Sepakat? Sepakat. Nah, gitu aja deh dari Paisan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nanyain tugas ya. Nah, bisa kalian cek di Google Classroom kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho inayah. Burung irian, burung cendrawasih. Tahu kan jawabannya apa? Apa? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.